Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang Python Database Integration using SQLite, mata kuliah Network Programming. Nah, jadi di sini kami akan membahas Python Database menggunakan SQLite. Kita langsung jadi akan memulai kelompok. Yang pertama ada saya, Satria Divo Praditya sebagai moderator. Yang kedua ada Silsilia dan yang ketiga ada Ismi Rosia Dwianti. Presentasi ini akan membahas tiga hal. Yang pertama itu menjelaskan database SQL dan SQLite. Yang kedua akan mengimplementasikan query pada program. Dan yang terakhir adalah contoh kode di dalam SQLite dan cara mengoperasikannya. Nah, kita langsung ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Silsilia kepada Saudari Silsilia. Saya persilakan. Oke, database adalah koleksi data yang disimpan secara elektronik dalam sebuah sistem komputer. Data dalam database dapat berupa berbagai jenis, termasuk teks, angka, gambar, audio, video, dan file lainnya. Dalam sebuah database, data disusun secara terstruktur dalam tabel yang memungkinkan untuk pengelolaan data yang efisien. SQL atau Structure Query Language adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam database. SQL memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi seperti pengambilan, penambahan, penghapusan, dan pembaruan data dalam tabel. Bahasa ini dikenal karena kemampuannya yang kuat dalam bekerja dengan database relasional. SQLite adalah sebuah mesin database SQL mandiri yang dikembangkan sebagai proyek open source. Meskipun SQLite ringan dan sederhana, namun memiliki fitur lengkap dan keandalan tinggi. SQLite sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi kecil hingga menengah, karena tidak memerlukan konfigurasi server yang rumit dan cukup mudah diimplementasikan. Meskipun demikian, SQLite juga dapat menangani jumlah data yang cukup besar dengan performa yang baik, sehingga banyak digunakan di berbagai platform dan perangkat termasuk dalam pengembangan aplikasi web dan mobile. Oke, selanjutnya adalah implementasi query yang akan disampaikan oleh Saudari Ismi Rosia Dwianti. Kepada Saudari Ismi, saya persilakan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi query. Nah, yaitu ada yang pertama adalah insert into. Jadi perintah insert into ini digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel di dalam database SQLite. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat menyisipkan satu atau lebih baris data ke dalam tabel yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sangat berguna dalam situasi di mana pengguna ingin menambahkan informasi baru, seperti menambahkan entry baru ke dalam daftar pengguna atau menambahkan transaksi baru ke dalam log transaksi. Lalu selanjutnya adalah perintah select. Perintah select ini digunakan untuk mengambil data dari satu atau lebih dalam database SQLite. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat memilih kolom tertentu atau semua kolom dengan menggunakan select dan bintang dari tabel yang telah ditentukan sebelumnya. Perintah select ini memungkinkan untuk menampilkan data yang diinginkan dengan cara yang terstruktur, baik untuk analisis ataupun tampilan kepada pengguna akhir. Lalu selanjutnya adalah perintah update. Jadi perintah update dalam SQL ini digunakan untuk mengganti atau memperbarui data dalam tabel di database SQLite. Dengan menggunakan perintah ini, pengguna dapat mengubah nilai dari kolom tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan dengan klausa where. Perintah update memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi yang sudah ada dalam database, tanpa perlu menghapus dan menambahkannya kembali. Ini sangat berguna dalam situasi di mana pengguna ingin memperbarui informasi tertentu, seperti mengubah alamat email pengguna atau mengganti status pesanan. Selanjutnya adalah perintah delete.
Jadi perintah delete di dalam SQL ini digunakan untuk menghapus data dari sebuah tabel dalam database SQLite. Perintah ini sangat berguna ketika pengguna ingin menghapus data yang tidak lagi dibutuhkan atau yang tidak valid dari database. Dengan menggunakan perintah delete, pengguna dapat secara efektif menghapus satu atau lebih baris data berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan dengan clausal where. Tanpa clausal where, perintah delete akan menghapus semua baris dari tabel yang setara dengan mengosongkan tabel tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi dari programnya. Jadi di sini saya menggunakan VS Code. Nah, jadi di sini saya akan mulai dari membuat database-nya dan juga bagaimana membuat tabelnya. Nah, ini adalah sebuah program Python ya untuk membuat. Jadi pertama di sini adalah kita mengkoneksikan ke database-nya. Jadi di sini kita menaruh kode Python-nya satu folder ya. Nah, di sini adalah perintah untuk membuat tabelnya. Di sini adalah create table if not exist dengan nama client, nama tabelnya. Nah, di dalam tabel itu ada isinya adalah ID dengan integer sebagai tipe datanya, terus itu name, terus itu ada umur, age, dan juga email. Nah, lalu di sini adalah nama file database-nya. Di sini saya menggunakan data client. Nah, terus di sini adalah untuk membuat database-nya. Di sini untuk membuat tabelnya. Lalu jika kita running, nah di sini maka akan koneksi to SQL database nah, akan terkoneksi dan juga di sini adalah tabel client telah berhasil dibuat. Ini bisa kita lihat. Kita bisa maaf sebelumnya kita bisa melihat dengan cara seperti ini. Kita ketik di sini SQL hanya SQLite Open Database kita enter. Nah, lalu kita pilih di sini database adalah data client. Nah, di sini muncul. Nah, di sini bisa kita lihat di sini masih kosong ya, karena saya di sini baru membuat database-nya dan juga tabelnya. Di sini kita akan menambahkan. Di sini kita akan menambahkan. Nah, di sini saya akan menambahkan data berupa ini ya. Nah, coba ini kita close saja. Nah, di sini saya akan menambahkan data. Datanya itu kita sesuaikan dengan tabel tadi. Tabel itu ada nama, umur, dan juga email. Nah, di sini kita sesuaikan. Nah, lalu di bagian sini, seperti biasa, kita menggunakan connection dulu ke dalam database. Jadi, di sini kita harus memasukkan kode ini ke satu folder ya dengan database kita. Lalu di sini kita memasukkan namanya. Namanya adalah Silsilia, ada Satria dan juga Ismi, umurnya, dan juga emailnya. Nah, lalu di sini menambahkan klien baru ya. Nah, lalu di sini menutup koneksi. Jadi kenapa di sini menutup koneksi? Jadi saat ini di running dan juga sudah memberikan datanya, lalu secara otomatis akan menutup koneksinya seperti itu. Jika kita running, nah, sini akan muncul connect to SQL database. 3 record insert, maksudnya telah berhasil ditambahkan. Lalu kita kan maka akan muncul di sini data-datanya sesuai dengan yang kita masukkan di dalam sini. Lalu di sini saya akan hmm, menyortir dulu ya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa eh, menyortir di bagian sini. Nah, di sini saya akan seperti eh, sama seperti sebelumnya. Di sini kita membuat fungsi untuk koneksi ke dalam database dulu. Nah, lalu di fungsi kedua ini kita akan mensortir menggunakan umur. Nah, jadi sini adalah select from client. Nah, di mana ini ada umur ya. Di sini bisa kita ganti juga. Di sini saya akan mencontohkan umur. Di sini saya akan mencontohkan umur 19. Lalu kita run. Nah, di sini akan muncul klien yang umur 19 adalah Satria. Bisa juga di sini kita coba 18 lalu kita running. Nah, di sini akan muncul Silsile dan Ismi dan usia 18 tahun. Selanjutnya ini kita saksikan terlebih dahulu adalah melihat terlebih dahulu. Nah, jika kita ingin melihat data-data ini dalam terminal, nah, kita bisa menggunakan kode program seperti ini. Yang pertama kita membuat koneksi dulu ke dalam database, lalu yang fungsi kedua
adalah fungsi untuk melihat. Nah, di sini fungsi program seperti ini, select from client. Nah, maksudnya adalah select from client ini adalah akan menampilkan semua isi dalam database dalam data klien atau tabel klien ya di sini ya. Nah, seperti biasa di sini ada connection to database-nya, lalu di sini menampilkannya. Nah, di sini menampilkannya saya memilih untuk semua ya. Jadi select all client ya, nama fungsinya. Nah, lalu kita running. Nah, di sini akan muncul semuanya seperti itu. Lalu kita coba untuk eh, mengedit ID dulu ya, mengedit dulu. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini kita akan mengkoneksikan dulu, membuat koneksi ke dalam database-nya. Lalu fungsi yang kedua untuk melihat ID-nya. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini menggunakan update client. Jadi masuk set ID ini adalah ID mana yang ingin kita rubah dan where ID ini adalah ID yang ini mau dirubah ke dalam atau ke berapa gitu. Jadi kita mengeditnya agar sesuai dengan yang kita mau. Contohnya seperti ini, eh, update ID. Ya. Ini ID pertama menjadi ID kedua. Lalu kita run. Oh, maaf tidak bisa ini. Karena dia sudah punya ya. Oh, jadi kita misal keempat. Lalu kita run. Nah, ID berhasil dirubah. Lalu kita untuk melihatnya, kita lihat di sini. Nah, perintah ini. Langsung kita run saja. Nah, tadi silih-silih yang tadinya ID-nya adalah ID 1 akan berubah menjadi 4. Nah, cara merubahnya lagi seperti tadi. Kita hanya perlu merubah ID mana yang ingin dirubah, lalu dirubahnya menjadi ID ke berapa. Lalu kita run kembali. Nah, lalu sini adalah update sukses ya, atau update berakhir, update berhasil maksudnya. Dan kita melihat lagi di sini, kita run, kembali lagi seperti semua. Seperti itu. Selanjutnya adalah di sini kita akan menambahkan. Di sini kita bisa menambahkan ya. Ini kita hapus saja. Di sini kita contoh namanya adalah Paijo. Umurnya 19 tahun dengan emailnya kita menggunakan emailnya paijo@gmail.com. Lalu kita run. Nah, satu record berhasil ditambahkan. Untuk melihatnya, kita lihat seperti ini. Nah, berhasil ditambahkan ya. Paijo berhasil ditambahkan. Jadi ID 4 ya. Nah, lalu di sini saya akan memberikan contoh untuk menghapus ID-nya. Nah, dengan cara seperti ini. Oh, maaf sebelum menjelaskan untuk menghapus ya. Untuk menambahkan ya. Kalau menambahkan itu sama seperti sebelumnya ya. Jadi di sini kita menambahkan sesuai dengan nama, umur, dan email ya. Tadi saya membuat ini agar bisa menambahkan sekaligus, tapi juga kita bisa menambahkan salah satu saja seperti itu. Jadi ini sangat fleksibel ya. Untuk menghapus, nah seperti ini sama. Sebelumnya kita membuat create connection dulu terhadap database-nya. Lalu yang kedua, fungsi kedua adalah untuk menghapusnya. Nah, menghapusnya seperti apa? Seperti yang dijelaskan oleh Ismi, jika kita membuatnya dengan delete from client tanpa ada where, maka dia akan menghapus semua data ini, data dalam klien ini. Nah, makanya di sini kita menggunakan where. Nah, di sini saya eh, gampangnya menggunakan ID ya, karena jika menggunakan nama itu akan sangat lama ya. Saya minta contohnya simple seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan contoh untuk menghapusnya salah satu saja, satu-satu. Nah, bisa juga kita membuatnya dengan sekaligus ya, seperti kode menambahkan ini kita buat seperti ini. Tapi di sini saya akan memberikan contohnya satu saja. Ini akan memberikan contoh eh, menghapus misalnya nomor 2. Kalau kita run, nah, data dengan ID 2 berhasil dihapus. Nah, coba kita lihat. Nah, berhasil dihapus ya. Tadi ada ID nomor 2 dan Satria. Nah, sekarang berhasil dihapus. Coba kita lihat di dalam file tabel SQL-nya. Nah, dihapus ya, berhasil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami memohon ampun.
Kami akhiri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.